Hai, nama aku Alfatah dan aku belajar bahasa Inggris otodidak. Di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Banyak yang tanya, aku udah belajar bahasa Inggris sejak sekolah, sejak SMP. Sampai sekarang aku kuliah, udah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, tapi kok kenapa kemampuanku masih gitu-gitu aja ya? Ngerasa kesulitan, mentok, nggak kemana-mana. Jadi aku udah belajar bahasa Inggris sejak 2011, otodidak. Aku bukan guru bahasa Inggris, latar belakang pendidikanku juga bukan bahasa Inggris. Setelah kurangkum bagian mana saja yang membuat kemampuan bahasa Inggrisku meningkat pesat itu untuk level pertama, aku yakin kita sudah bisa menggunakan beberapa kata dalam bahasa Inggris, kata-kata umum. Kayak aku, kamu, angka 1 sampai 10, iya dan tidak, nama-nama benda mungkin, nama-nama buah, nama-nama hewan. Untuk kata-kata yang umum, aku yakin kita udah bisa. Nah, gimana cara ningkatinnya kan gitu kan? Kalau kamu mau cepet, coba kamu ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, kamu mesti menguasai tenses. Kenapa harus menguasai tenses? Karena gini, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang aku sedang makan. Kemarin aku tidak makan. Aku udah makan selama 5 menit. Nah, itu besok aku makan. Itu sama-sama menggunakan kata makan. Tidak ada perubahan kata. Beda dengan bahasa Inggris. Bentuk kalimat lampau, sekarang, besok itu berbeda. Itulah kenapa menurutku pribadi kita mesti menguasai setidaknya 6 tenses dasar kalau kita pengen bisa leluasa, cukup leluasa dalam percakapan sehari-hari. Oke, 6 tenses itu apa aja? Yang pertama, simple present tense. Ini adalah tenses dasar yang mesti kamu kuasai. Tanpa menguasai ini, kalau menurutku pribadi akan kesulitan. Kayaknya sulit deh kalau tenses satu ini, simple present tense belum bisa dikuasai, loncat ke tenses lain kok kayaknya susah ya. Kalau mau nyoba silahkan. Jadi itu, simple present tense. Simple present tense itu dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya rutin. Salah satu fungsinya itu ya. Salah satu fungsinya simple present tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya rutin. Tenses yang kedua, present continuous tense. Tenses ini dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi saat ini, sedang berlangsung, itu menggunakan present continuous tense. Tenses yang ketiga, future. Simple future tense dipakai untuk menyatakan kegiatan yang akan datang. Tenses yang keempat, simple past tense. Ini sering menjadi momok, sering ditakuti ya katanya. Sering ditakuti sama anak-anak sekolah. Katanya susah katanya gitu. Dulu aku juga gitu sih. Waktu aku sekolah, simple past tense apa ini? Susah banget. Ternyata kalau sudah melalui proses itu, ya nggak susah-susah amat. Ya lumayan gampang. Meskipun nggak gampang-gampang amat ya, tapi ya gampang kok. Lumayan gampang. Proses untuk menguasainya itu yang perlu jalan yang benar. Jalan benar itu bagi setiap orang beda. Tense selanjutnya, present perfect tense. Present perfect tense dipakai untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi, yang udah selesai, baru aja selesai gitu. Ada perbedaan antara present perfect tense dengan simple past tense. Kalau simple past tense itu menggunakan keterangan waktu yang spesifik, misalnya kemarin, tahun lalu. Kalau present perfect itu dia tidak menggunakan keterangan waktu yang spesifik,
fokusnya cuman yang penting kegiatannya ini sudah selesai gitu aja, telah terjadi, fokusnya cuman di situ. Itu perbedaannya. Oke, tenses yang keenam adalah present perfect continuous. Tenses ini dipakai untuk menyatakan kegiatan yang telah dan kegiatan ini masih terjadi. Jadi sudah dilaksanakan di masa lalu dan masih terjadi sampai saat ini masih berlangsung dan masih akan terus berlangsung. Itu present perfect continuous. 6 tenses ini kalau bisa dikuasai, ini akan membuat kita leluasa, cukup leluasa dalam percakapan sehari-hari, karena percakapan sehari-hari itu nggak jauh dari 6 tenses tersebut. Kalau tenses lain yang lebih kompleks, contoh past continuous, past perfect, namanya aja pusing, aku sampai kesulitan menyebutkan namanya karena memang kompleks. Dan tenses yang kompleks tersebut itu kalau aku perhatikan itu adalah gabungan dari tenses yang berapa tenses 6 yang sudah aku sebutin tadi. Jadi langkah pertama kalau kamu mau menguasai bahasa Inggris, kamu pengen mempercepat kemampuan bahasa Inggris kamu, kuasai 6 tenses tadi. Selanjutnya, kuasai pronunciation atau pengucapan. Pengucapan ini penting banget karena beda ucap itu nanti akan mengakibatkan salah arti, beda ucap, beda arti. Contoh, kata angka 3 kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, penyebutannya adalah kurang lebih seperti ini. Three. Sedangkan kata tree itu arti dalam bahasa Indonesia adalah pohon. Jadi beda ucap, beda sama c itu menjadikan beda arti. Contoh yang lain, angka 6, six. Kalau sick dalam bahasa Indonesia artinya sakit. Contoh yang lain kamu bisa nyari sendiri di YouTube, di Google, banyak contohnya. Pengucapan ini penting juga digunakan dalam past tense. Simple past tense, kata kerja beraturan ditambah ed. Contoh kata walk, berjalan, bukan work. Kalau work, bekerja, walk, berjalan. Walk, berjalan, ditambah ed, bacanya bukan walked, tapi walked. Contoh lain kata learn, mempelajari, learn. Learn ditambah ed, bukan dibaca learned, tapi dibaca learned. Kalau yang tadi walk ditambah ed jadi walked, ada bunyi t. Sedangkan kata learn ditambah ed jadi learned. Ada bunyi d. Seperti menggunakan d. Kalau yang tadi walk menggunakan bunyi t. Bunyi t. Itu pronunciation. Selanjutnya, setelah kamu menguasai tenses, 6 tenses tadi, lalu menguasai pronunciation, pengucapan, untuk menambah kosakata ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang sering kamu dengar adalah, mungkin kita juga dengar dan aku dulu juga sering dengar, hafalkan kata. Sehari hafalkan 10 kata, nanti seminggu bisa menghafal 70 kata, sebulan bisa ngafalin 300 kata.
Enggak. Kalau aku nggak bisa ngelakuin seperti itu karena buatku itu cepet bosen, cepet lupa, dan nggak tahu kemana kata-kata tersebut mau dipakai. Ngafalin kata ini, ngafalin kata itu, tapi nggak tahu mau dipakai di mana, akhirnya lupa. Jadi jangan ngafalin kata, tapi coba praktekkan kamus percakapan. Jadi kamu bisa beli kamus percakapan di toko buku banyak, atau kalau mau cari yang gratis juga bisa di YouTube, banyak contoh-contoh percakapan sehari-hari, kalimat-kalimat percakapan itu bisa kamu praktekkan. Dan biasanya kamus percakapan atau video-video percakapan sehari-hari itu menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami bagi pemula. Nah, itu cara untuk menambah kosakata. Kalau itu sudah dirasa mudah, gampang, wah ini terlalu gampang nih, pengen yang lebih susah atau pengen yang lebih levelnya naik lagi. Kamu bisa nyimak video di YouTube tentang yang bertema anak-anak misalnya. Itu biasanya kalimat-kalimatnya cukup mudah dipahami untuk pemula, sekaligus akan melatih kemampuan listening kamu dan kemampuan pronunciation. Oh, ini diucapkannya seperti ini. Oh, kata ini diucapkan seperti ini. Itu akan membantu melatih kemampuan listening dan pronunciation kamu. Kalau di cerita pribadi, dulu aku juga berusaha untuk ngafalin satu hari berapa kata, nanti dengan harapan seminggu bisa ngafalin berapa puluh kata, dan ternyata gagal. Sampai akhirnya suatu ketika di tahun 2007, waktu itu belum zamannya film atau drama Korea, waktu itu masih zamannya drama Jepang. Jadi waktu itu aku masih kuliah dan awal-awal punya komputer, awal-awal ngekos itu aku dapat film atau serial drama Jepang, judulnya Hanakimi. Nanti aku bisa kasih contoh covernya kalau barangkali kalian dengar atau barangkali kalian kenal. Kalau nggak salah judulnya Hanazakari no Kimitachi e. Hanakimi kalau aku bilang dulunya itu Hanakimi. Jadi itu ceritanya tentang seorang cewek atlet lari. Waktu dia lomba lari, itu dia cedera dan ditolong oleh kompetitornya atau lawannya. Nah, cewek ini lomba lari, lalu cedera, jatuh, terus ditolong sama lawannya. Lawannya ini cowok, ditolong, digendong. Tapi cewek ini nggak kenal siapa cowok ini. Akhirnya dia cuman berbekal informasi yang minim bahwa cowok ini sekolah di sekolah A, yang mana sekolah tersebut hanya berisi cowok dan khusus cowok ganteng. Agak diskriminatif sebenarnya ya. Tapi ya di situ serunya film ini itu. Akhirnya cewek ini nyamar jadi cowok dan masuk ke sekolah tersebut dengan harapan pengen nyari cowok tadi. Nah, disitulah konflik terjadi, drama-drama terjadi, seru banget. Makanya aku pengen nyimak cerita dari drama tersebut. Kebetulan waktu itu dialognya menggunakan bahasa Jepang, yang mana aku nggak ngerti sama sekali bahasa Jepang, sama sekali nggak ngerti bahasa Jepang. Dan apesnya, terjemahannya, subtitlenya adalah bahasa Inggris. Waktu itu aku belum punya koneksi internet sendiri, HP juga belum pakai Android waktu itu, tahun 2007. Akhirnya nonton film tersebut pakai kamus. Jadi sambil bawa kamus gitu,
nonton, berapa detik pause, dipencet pause, ini artinya apa, dibuka di kamus, oh artinya ini, lanjutin lagi. Ini apa ini, di pause lagi, buka lagi di kamus, oh artinya ini, lanjutin lagi. Di hari pertama, durasi 1,5 jam, kalau nggak 2 jam film, itu aku habis nonton itu sampai berapa jam itu ya, siang sampai sore kalau nggak salah. Jadi bolak-balik kamus. Itu di hari pertama. Di hari selanjutnya lebih cepat durasinya, bisa lebih cepat. Udah mulai jarang buka kamus karena kalimatnya ternyata oh ini lagi dipakai lagi, oh ini dipakai lagi. Sampai seminggu, dengan total itu ada berapa belas episode itu, sampai seminggu dan berapa hari itu kalau nggak salah 10 hari. Itu udah jarang buka kamus. Nah dari situ aku mulai sadar, ternyata aku mulai jarang buka kamus karena kemampuan kosakataku sudah meningkat ternyata. Ternyata daftar perbendaharaan kata, daftar vocabulary yang sudah aku punya itu ternyata sudah meningkat dengan sendirinya tanpa aku harus berusaha untuk menghafal. Nah ini menarik. Ternyata buatku pribadi, menambah kosakata itu bukan dengan menghafal satu kata per kata, tapi dengan nyimak video, langsung dipraktekkan, langsung ini apa, langsung tahu realnya seperti apa, dalam diskusi yang real itu seperti apa, kalimat ini dipakai di mana. Ternyata itu lebih efektif, nggak cepat bosan. Tahu-tahu filmnya habis aja, dan tahu-tahu aku sadar daftar kosakataku sudah meningkat banyak banget ternyata. Nah itu juga bisa kamu lakukan. Cari film yang kamu suka, tidak perlu pakai subtitle. Kamu coba untuk menangkap adegan ini maksudnya apa, kalimat ini arahnya kemana. Itu akan melatih kemampuan listening kamu, kemampuan vocabulary akan bertambah. Nah yang terakhir, kan mentok nih, kayaknya aku udah bisa deh bahasa Inggris. Aku udah nyimak video, udah nggak perlu kesulitan lagi, udah nggak perlu subtitle lagi. Aku pengen praktek dong sama orang, gitu kan. Apesnya, nggak semua orang yang kita ajak praktek itu welcome. Nggak semua orang yang kita ajak praktek itu mendukung. Seringkali kita malah dicibir, dihina. Ah, sok Inggris lu, apaan sih lu, norak lu. Banyak gaya lu. Nah, itu. Kalau sudah gitu, mau nggak mau, cara paling bagus adalah ikut kursus, join ke tempat kursus, di mana kamu bisa mempraktekkan kemampuanmu. Jadi kamu masuk tempat kursus itu bukan berbekal dari nol, tapi kamu sudah punya basic yang cukup kuat. Tinggal mengasah lagi. Itu sebenarnya yang lebih powerful kalau menurutku. Dan kamu juga akan mempunyai kepuasan. Wah ternyata kemampuanku udah lumayan nih. Wah di tempat kursus aku udah bisa, kemampuanku udah bisa ngalahin teman-temanku nih. Aku udah nggak yang paling jelek nih kemampuannya kan gitu. Karena kalau kita masuk ke kelas atau ke tempat kursus dan teman-teman kita itu lebih jago, itu biasanya kalau aku pribadi secara psikologis aku akan merasa tertekan dan kayak terintimidasi, dan akhirnya malah ngerasa down kalau mentalku nggak kuat, dan malah jadi frustasi. Malah stres, bikin stres. Atau kamu bisa juga pakai cara yang kedua, yaitu pergi ke tempat wisata seperti Borobudur, Bali, ke tempat-tempat yang banyak orang asing, banyak turis yang menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapan sehari-hari. Itu juga aku praktekkan dan itu butuh mental juga. Jadi aku pergi ke Borobudur,
sama adikku. Waktu itu adikku masih SMA. Aku ajak ke Borobudur nyari turis, diajak ngobrol, dan ternyata nyari turis itu ya gampang-gampang susah. Nggak semua orang bisa kita ajak ngobrol dengan welcome. Kadang ada yang nolak. Tapi kalau cara kita bagus, cara kita sopan, banyak kok yang mau untuk kita ajak ngobrol. Nah, untuk cara ngobrol ke turis gimana? Kamu bisa cari tutorialnya di YouTube sebenarnya, banyak yang membahas itu. Tapi yang pasti, yang perlu dihindari adalah jangan menanyakan hal-hal yang sensitif. Contoh agama, jangan tanyakan agama. Yang kedua, jangan tanyakan status perkawinan. Ya. Ketiga, tapi kadang ini juga kadang ditanyakan, kadang enggak. Jangan tanyakan umur, kecuali kalau sudah ngobrolnya asik, nanya umur itu enggak terlalu masalah. Tapi kalau belum, itu kadang ada orang yang sensitif kalau ditanya umur. Justru mereka lebih welcome ketika ditanya tentang profesi mereka. Tanya apa pekerjaan mereka. Biasanya kalimat apa yang kamu gunakan kalau ingin menanyakan pekerjaan? What is your job? Kalau aku sering pakai what do you do? So what do you do? I'm a photographer atau apa. Percakapan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kasual atau yang lebih santai itu akan lebih membuat turis itu ngobrolnya lebih nyaman, lebih enak. Dia akan berpikir kalau, wah ini yang ku ajak ngobrol ini orangnya udah lumayan nih bahasa Inggrisnya, udah nggak cupu-cupu banget gitu. Ini enak nih diajak ngobrol lah gitu. Jadi usahakan kalau ngobrol dengan turis gunakan kalimat-kalimat yang kalimat gaul kalau kita bilang ya. Itu cara yang aku pakai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak. Oke, nama aku Al-Fatah. Sampai ketemu di video selanjutnya.